Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjut ke bab yang baru, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Namun kita yang pertama sebagai introduction, kita masuk ke dalam bagaimana kita memodelkan untuk memodelkan sebuah masalah yang terdiri dari dua variabel. Nah, apa yang dimaksud dengan dua variabel? Dua variabel itu adalah ibaratnya adalah benda, ya, atau semesta yang dibicarakan itu apa saja. Nah, misalkan kalau di sini ada beberapa contoh ya. Di sini dicontohkan ini ada sebuah kotak, kemudian ini ada sebuah apa itu namanya? Kotak kecil. Nah, kemudian di sini ada pemberat 200 gram. Ini ada satu kotak kecil, ada kotak besar satu, kotak kecil 2 dengan pemberat 100 gram. Nah, ini kan akan memenuhi kesamaan. Nah, ingat kalau yang namanya kesamaan itu kalau dalam matematika itu dituliskan dalam bentuk sama dengan. Jadi ini ditimbang dalam posisi setimbang itu bisa kita tuliskan dengan sama dengan. Jadi satu kotak besar itu sama dengan satu kotak kecil ditambah 200 gram. Begitu juga yang sebelah kanan. Satu kotak besar itu akan sama dengan dua kotak kecil ditambah 100 gram. Nah, nanti tinggal kita mengganti untuk bendanya dengan variabel. Kotak besarnya Pak Jul ganti dengan X ya. Sedangkan kotak kecilnya Pak Jul ganti dengan Y. Jadi X sama dengan Y ditambah 200. Ini X sama dengan 2Y karena kotak kecilnya ada 2 ya, 2Y ditambah 100. Seperti itu. Begitu juga contoh-contoh yang kedua dan ketiga. Nah, lebih lengkapnya di sini ada sebuah masalah yang langsung disimbolkan atau diilustrasikan dengan dua buah benda secara langsung. Yang pertama, harga 2 cangkir teh dan 1 gelas es jeruk adalah 12.000. Harga 2 cangkir teh dan 4 gelas es jeruk adalah 30.000. Kita langsung saja ganti untuk variabel cangkir teh ini dan gelas es jeruk ini. Kita misalkan cangkir teh itu sebagai X dan gelas es jeruk ini sebagai Y. Jadi kita bisa menulis langsung 2X ditambah Y sama dengan 12.000. Ini untuk persamaan yang pertama. 2X ditambah Y sama dengan 12.000. Persamaan kedua, 2X ditambah 4Y sama dengan 30.000. Nah, ini selesai. Bagaimana kita memodelkan masalah ya, masalah real atau masalah nyata yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk persamaan linear dua variabel. Variabelnya mana? Variabelnya itu adalah X dan Y. Yang berupa huruf ini adalah variabelnya. Sedangkan nilai 2 ini, 22, 14 ini adalah koefisien. Kalau di dalam sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita masuk ke ilustrasi soalnya. Yang pertama. Diketahui persamaan linear 2X min Y sama dengan 1. Tentukan 10 pasang bilangan pecahan yang memenuhi persamaan linear tersebut. Nah, ini yang diminta adalah menentukan pecahannya. Wah, saya pusing Pak kalau membuat pecahannya. Nah, gini caranya. Di situ kan ada 2X min Y sama dengan 1. Kan seperti ini. Nah, biasanya kalau di dalam mengevaluasi sebuah fungsi itu kita biasanya itu tergantung dengan nilai X-nya ya. Nilai X-nya. Coba misalkan karena ini merupakan kelipatan 2, Pak Jul akan coba dengan nilai-nilai X yang kelipatannya 2 ya. Contohnya saja. Contohnya Pak Jul pakai yang sebentar 1/4
2/4, 3/4, baik mulai dari minus maupun yang positif. Kita mulai dari 4/4. Min 4/4, min 4/4 atau sama dengan 1. Ya. Maka nilai Y-nya adalah, ini kalau misalkan kita buat ke dalam bentuk persamaan, ini pindah ke sini ya. Berarti sama dengan 2X, ini dipindah ke sini. Ingat, pindah ruas itu tandanya ganti. 2X min 1 itu sama dengan Y. Atau bisa ditulis juga Y itu sama dengan 2X min 1. Nah, padahal di sini min 4/4 itu kan sama dengan min 1. Iya kan? Berarti Pak Jul tulis 2 kali min 1 min 1 sama dengan min 2 min 1 min 3. Sekarang X sama dengan min 3/4. Jadinya Y sama dengan 2 kali min 3/4 dikurangi 1 ya. Ini bisa hilang, jadi 2, ya kan? Min 3/2 min 1 itu sama saja min 3/2. Min 1 itu sama dengan min 2/2. Ya kan? 2/2 itu kan 1. Sama dengan min 5/2. Berikutnya, Y sama dengan min berapa nih? 2/4. Maka di sini hasilnya Y sama dengan 2 dikali 2/4 min ya. Min 1. Coret dapat 2 seperti ini. Ini min 1, min 2/2 itu kan min 1. Min 1 sama dengan 2. Min 2 maksud saya. Kemudian Y sama dengan min setengah ya. Sorry, 1/4. Kita evaluasi, jadi Y sama dengan 2 kali min 1/4 min 1 sama dengan, ini jadi 2. Min setengah min 1 berarti min 3/2. Seperti ini. Nah, sekarang kita evaluasi untuk nilai yang 0, manakala Y sama dengan 0. Maka tentunya adalah Y sama dengan 2 kali 0 sama min 1 sama dengan min 1. Y sama dengan 1. Seperti ini. Sebentar, jangan 1 dulu. Pakai, karena kan tadi niatannya kan diminta untuk mengevaluasi pecahan. Habis 0 itu adalah 1/4. Jadinya adalah Y sama dengan 2 kali 1/4 min 1. Sama dengan ini 2 ya. Jadi setengah dikurangi 1 sama dengan min setengah. Y sama dengan 2/4. Kita evaluasi, Y sama dengan 2 kali 2/4 min 1 sama dengan 0. 2 ya, 2/2 itu kan 1 kurangi 1, 0. Y sama dengan 3/4. Kita evaluasi, Y sama dengan 2 kali 3/4 min 1 sama dengan 3/2 dikurangi 1 adalah setengah. Nah, saya rasa ini cukup untuk bagaimana kita akan menghitung nilai-nilai koordinatnya ya. Kita coba. Ini Pak Jul pakai ilustrasinya nanti setiap satu satuan, satu kotak itu 1/4 ya. Gini aja. Semoga mencukupi ini koordinatnya. Kita mulai dari yang ini. Sebentar, diberi nomor dulu. Ini 1/4, setengah, 3/4, ini 1. 1, 2, 3, 4. Ini min 2. 1, 2, 3, 4. Ini 1. Ya. Ini 2. Min 1.
ini min 2. Nah, seperti ini. Jadi satu satuan ini, satu kotak ini Pak Jul mewakili 1/4 ya. 1, ini 2, ini X, ini Y. Nah, kita bisa evaluasi untuk nilai min 1-nya. Min 1 itu ada di min 3. Wah, min 3 ini. Min 3 itu di bawah berarti. Nah, sekitar di sini ya. Ini min 3. Min 1 itu berarti di min 3 itu di sini. Kemudian min 3/4 itu di sini. Min 3/4. Min 5/2. Min 5/2 itu sama saja min 2,5. Ya. Min 2,5 berarti di sini. Kemudian min setengah, ya, ini kan setengah ini. Min 2/4 itu kan setengah. Sama dengan min 2. Berarti di sini. Kemudian min 1/4 itu di 1,5. Ini kan sama dengan min 1,5. Ya, 1/4 itu di min 1,5. Berarti di sini. Kemudian 1/4 0. 0 itu ada di min 1. 1/4 itu di sini. Jadi min setengah. Nah, ini grafiknya udah bagus. 2/4 itu sama saja setengah, ada di 0. 3/4 itu di sini, ada di setengah. Nah, ini grafiknya sudah bagus. Nah, ini kalau kita mau menghubungkan, tinggal hubungkan saja. Tinggal kita garis. Nah, ini sudah merupakan perwakilan titik-titik itu tadi. Himpunan penyelesaiannya ya ada yang ada di dalam nilai garis ini. Sebenarnya garis lurus ya, nggak garis titik-titik, tapi ini buat mengilustrasikan. Jadi kalau kita bisa menulis koordinatnya ya, mulai dari yang sini ya, ini ya. Ini adalah koordinatnya adalah, kalau kita tulis koordinatnya, ini kok Pak Jul tulis Y itu ini. X, 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 X. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti X-nya di sini 3/4, setengah. Jadi X-nya 3/4, Y-nya setengah. Kalau ini berarti setengah, 0. Yang ini berarti berapa ini? Yang ini 1/4, 1/4, min setengah. Kalau ini 0, min 1. Yang sebelah sini berarti min 1/4, min 1/4, min 3/2 dan seterusnya. Seperti itu. Gitu ya. Jadi pilihlah jawaban persamaan linear yang berada di himpunan bilangan bulat. Nah, yang merupakan himpunan bilangan bulat sudah kelihatan. Ini 0, min 1. Ya kan? Kemudian ini tadi, ini min 1, min 3, ya kan? Kalau X-nya min 1, Y-nya kan min 3. Nah, berarti di sini adalah bulat juga. X min 1, Y-nya min 3. Nah, ini kan bulat. Jadi yang bulat itu ini. Otomatis di sini juga bulat ini nanti. Di sini. Berapa bulatnya? X-nya 1. Kalau kita masukkan X-nya 1, berarti kan 2 kali 1 dikurangi 1. 1. Berarti 1,1. Iya kan? X-nya 1, Y-nya juga 1. Seperti itu. Jadi ini juga bulat. Jadi kalau kita mau mengidentifikasi lebih lanjut, itu kan kelihatan ini. Setiap 1, 2, 3, 4. Per 4 satuan dapat bilangan bulat lagi.
ya. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya. Gambarlah titik-titik yang diperoleh di bagian B dan tariklah garis lurus melalui titik tersebut. Nah, ini sudah Pak Jul gambarkan. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor kedua, sama caranya. Diketahui persamaan linear. Persamaan linearnya adalah X dikurangi 3Y sama dengan 1, seperti ini. Nah, tentukan 10 pasang bilangan pecahan yang Pak Jul tidak akan menuliskan banyak ya, paling tidak untuk sebagai ilustrasi saja. Berarti Pak Jul mau memakai, kalau persamaannya seperti ini, Pak Jul mau membuat sederhana. Jadi X sama dengan, ini pindah ke kanan saja. X sama dengan 1 atau 1 ditambah 3Y. Seperti ini. Atau mudahnya X sama dengan 3Y ditambah 1. Nah, caranya Pak Jul akan mencari, ini kalau yang diminta adalah pecahan yang memenuhi. Ya, pakai pecahan yang memenuhi. Berarti Pak Jul akan mulai dari Y sama dengan kira-kira min 3/3. Itu kan sama dengan min 1. Ya kan? Jadi X sama dengan 3 kali min 1 ditambah 1 sama dengan min 3 tambah 1 min 2. Y sama dengan min 2/3. Masukkan saja. X sama dengan 3 kali min 2/3 ditambah 1. Coret-coret, min 2 tambah 1 sama dengan min 1. Y sama dengan min 1/3, maka X-nya sama dengan 3 kali min 1/3 ditambah 1 sama dengan, coret, min 1 tambah 1, 0. Y sama dengan 0, maka X sama dengan 3 kali 0 ditambah 1 sama dengan 1. Y sama dengan 1/3, maka X-nya sama dengan 3 kali 1/3 ditambah 1 sama dengan 1 tambah 1, 2. Y sama dengan 2/3, jadi X sama dengan 3 kali 2/3 ditambah 1 sama dengan, coret, 2 tambah 1, 3. Y sama dengan 3/3. 3/3 itu juga pecahan ya, walaupun nanti hasilnya sama dengan 1. Maka X sama dengan 3 kali 1 tambah 1 sama dengan 4. Nah, ini beberapa ilustrasi perhitungan kasarnya. Kemudian baru kita gambarkan ke dalam sistem koordinatnya. Untung Pak Jul pakai buku kotaknya yang kecil-kecil. Kalau kotaknya yang besar-besar, wah luar biasa itu. Sebentar. Setidaknya kalian harus punya buku berpeta ya, atau buku apa ini namanya, buku streaming. Saya aja yang nggak sekolah itu punya banyak buat mengajari anak saya. X, Y. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini per 3 satuan. Maksud saya, nanti satu kotak ini akan mewakili 1/3 ya. 1/3 satuan. Berarti ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1 min ya. 2, 1, 2. Kita mulai. Ini koordinatnya adalah min 2, min 1. Min 2, ini diperhatikan ini ya. Min 2,1. Min 2, min 1. Berarti di sini. Kemudian min 1, min 2/3. Min 1, min 1, X-nya min 1, Y-nya min 2/3. Berarti min 2/3, berarti di sini ya.
Terus ini X-nya 0, Y-nya min 1/3. X-nya 0, Y-nya min 1/3 di sini. Terus X-nya 1, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, ini kan kelihatan polanya. Ini mesti nanti di sini, kemudian di sini, kemudian di sini. Kita lihat saja. X-nya 2, 1/3. X-nya 2, Y-nya 1/3. Ini kan 1/3, 2/3, 3/3. Kan seperti itu. Kemudian X-nya 3, Y-nya 2/3. Kemudian ini 4 ya, karena kan kelipatan 3 satuan, 3 kotak. Ini 4, Y-nya 1. Nah, tepat ya ini 1. Nah, kita gambarkan. Kita tarik garis kok gambarkan. Gambar memang sudah digambar. Nah, seperti ini. Ini merupakan garis, kalau kita boleh tuliskan ya, ini merupakan garis X sama dengan 3Y ditambah 1. Seperti itu. Nah, pertanyaannya tadi sama ya. Tentukan 10 bilangan. Nah, ini tinggal kekurangannya tinggal kalian tambahkan sendiri. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 3. Kenapa Pak Jul pilihnya sepertiga? Pak Jul pilih sepertiga itu agar nanti kalau dikali dengan 3 itu bisa langsung bilangan bulat. Begitu juga ini tadi. Kenapa Pak Jul pakai per 4? Karena kalau dibagi dengan 4 kan bisa lebih mudah. Jadi nanti kita menentukan nilai pecahannya itu adalah nilai pecahan yang sekiranya bisa dibagi dengan koefisiennya ini. Tergantung nanti ada kok. Kalau ini kan koefisiennya X, kalau ini koefisiennya Y. Agar bisa mudah dibagi dengan koefisien Y 3. Pakai 1/6 itu juga boleh. Pakai 1/6 boleh. Nanti boleh pakai 1/9 juga boleh. Nanti kalau pakai 1/6 berarti 1 kotak 6 kotak itu baru satuan. Jadi misalkan kalau pakai 1/6 ya, ini 1/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6. Nah, baru di sini tuh baru 1. Baru min 1. 6 kotak itu min 1. Nanti ke bawah berarti 6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru di sini adalah min 2. Seperti itu. Ya. Jadi tergantung kalian mau memakai 1/3 boleh, 1/6 boleh, 1/3 boleh. Yang penting mudah dengan dibagi dengan 3 ini tadi. Gitu ya. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.